Perdagangan rempah di Pulau Sumatera diduga telah terjadi pada abad ke-13 ketika pedagang India Tamil mulai mencari lada dan hidup menetap di pesisir barat Sumatera Utara. Indonesia sangat terkenal dengan berbagai hasil komoditasnya, dan rempah menjadi pintu masuk bagi penjajahan di negeri ini. Rempah tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga berpengaruh terhadap peradaban dunia. Seperti apakah eksistensi rempah saat ini di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Medan? Kita akan membahasnya. Tetap bersama tim Potret. Bangsa penjelajah samudra mengarungi setengah dunia untuk mencapai negeri bertuah tempat tumbuhnya tanaman eksotis bernama rempah. Sepanjang abad ke-16 hingga ke-17, bangsa Portugis dan Spanyol bersaing memperebutkan tanah rempah di Maluku. Dan kemudian disusul oleh bangsa Belanda di abad ke-17 selama 350 tahun. Di masa lalu, rempah menjadi komoditas bernilai tinggi, bahkan melebihi harga emas. Perdagangan rempah di Pulau Sumatera diduga telah terjadi pada abad ke-13 ketika pedagang India Tamil mulai mencari lada dan hidup menetap di pesisir barat Sumatera Utara. Wilayah ini ternyata juga menyimpan komoditas bernilai tinggi, hasil dari pohon damar berupa kapur. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai sejarah komoditas yang satu ini, kami menghadiri seminar etnobotani di Universitas Negeri Medan. Dalam seminar ini dipamerkan pohon kapur barus dan kemenyan beserta dengan hasilnya dalam bentuk kapur dan juga minyak. Di sini saya baru mengetahui bahwa kapur dan kemenyan telah dipisahkan dari kategori rempah. Dalam seminar Konferensi Sejarah Nasional tahun 2016, kedua komoditi damar ini masuk dalam kategori kayu aromatik dan getah. Tapi kalau kita angkat kapur ini sebagai identitas dari daerah kita, itu mungkin perhatian tidak hanya orang Betawi, tapi bisa jadi orang budaya, orang mungkin lebih luas ininya dampaknya. Dan saya pikir ini momentum yang luar biasa bagi kita semua. Jadi di sekitar Candi Simangambat ini ada beberapa situs lain yang berasal dari masa pengaruh budaya India yang bercorak agama Hindu ataupun Buddha. Demikian halnya dengan data yang diperoleh di Sumatera Barat, itu di Pasaman ditemukan damar di satu situs masa Hindu Buddha, itu di situs Candi Kotorau. Kita kehilangan jejak literatur yang berkaitan dengan kapur barus dalam peradaban dunia dari abad pertama Masehi. Misalnya, dan ini relatif kontroversi. Misalnya Bible, ada teman-teman dari Kristiani di sini. Mohon dikoreksi. Tadi di depan juga kita sudah menemukan ketika Yesus lahir ada kemenyan dibawa untuk Yesus. Berarti kan abad pertama. Sumber-sumber literatur yang saya teliti nggak ada yang bisa sampai ke situ. Nah, berbicara mengenai kapur baru sendiri, dari mana komoditi ini berasal dan perdagangannya pertama kali dimulai dari wilayah mana? Di dalam sumber-sumber sejarah ada kesimpang siuran atau ada keragaman informasi tentang asal kapur barus. Di dalam studi sejarah, ya, sumber-sumber tertulis sejarah yang paling tua yang pernah ditemukan oleh sejarawan itu
cenderung disebut ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Laos, ada juga dari Cina, dan walaupun sebagian besar mengatakan itu dari Sumatera. Tapi seminar ini mengatakan bahwa kapur barus khususnya itu endemik, ya, hanya dari Sumatera. Dan ahli kehutanan yang kami undang di dalam seminar ini mengatakan bahwa kapur barus itu hanya tumbuh dari mulai daerah Singkil di Aceh, ya, sampai ke Jambi, ya, di daerah bebukitan. Di luar dari itu tidak. Bahwa sekalipun kapur barus itu jelas endemik di kawasan dataran tinggi Tapanuli sampai ke Singkil, tapi membawa komoditi itu ke dalam perdagangan internasional membutuhkan pelabuhan-pelabuhan. Komoditi itu sudah dikenal di dalam peradaban dunia, tapi baru sebagai perdagangan, pusat perdagangan, pelabuhan itu baru relatif muncul di abad-abad belakangan, ya, 12-13. Oleh karena itu ada kemungkinan pelabuhan-pelabuhan lain, tempat di mana komoditi dari kawasan sekitar Barus itu dibawa sebelum Barus sebagai pusat perdagangan tumbuh. Begitu. Nah, mana pelabuhan-pelabuhan paling tua itu sampai sekarang belum terjawab risetnya. Tapi baru-baru ini ada sebuah publikasi di dalam sebuah seminar, di samping Lobu Tua juga ada pelabuhan-pelabuhan di Aceh, ya. Di Aceh. Tadi di dalam seminar ini diungkap di Aceh itu misalnya tidak ada muncul pohon kapur, sehingga dimungkinkan bahwa lewat pelabuhan-pelabuhan kecil di pantai barat Sumatera, lewat kapal-kapal kecil, kapur barus itu dibawa ke pelabuhan yang lebih besar, dan ke pelabuhan yang lebih besar itu misalnya Pansur, ya. Pansur itu disebut di dalam banyak sumber, baik sumber Arab, sumber Armenia maupun sumber Cina, ya. Pansur atau pancur gitu. Selama ini tipologi itu dianggap pansur dengan urnya itu, ya, atau pancur itu barus gitu, ya. Tapi beberapa ahli seperti McKinnon meragukan pansur itu adalah barus, bahwa kapur barus itu berasal dari kawasan sekitar Barus, itu iya, itu tidak terbantah. Tapi pelabuhan yang membawanya itu dicari, pancur itu ternyata ada hipotesa baru yang mengatakan itu adalah Pancu di utara Aceh. Rempah tidak hanya menjadi komoditas perdagangan dunia, tetapi juga mempengaruhi peradaban manusia. Menciptakan akulturasi budaya di Indonesia. Percampuran budaya yang paling mudah dapat kita lihat dalam kuliner Nusantara yang sangat beragam. Mayoritas kuliner Nusantara mendapat pengaruh dari budaya India, Tiongkok, Eropa, dan Timur Tengah. Masakan Indonesia sangat kaya akan rempah. Namun, tidak semua rempah yang saat ini menjadi bumbu masakan Indonesia berasal dari tanaman asli Nusantara. Misalnya saja lada hitam dan kunyit yang diperkenalkan dari India. Sebagaimana jahe dan bawang putih yang diperkenalkan dari Tiongkok. Kegemaran orang Indonesia akan makanan pedas juga dipengaruhi oleh budaya makanan asing. Sebab cabai konon katanya pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Spanyol sejak abad ke-16. Mulai saat itulah mayoritas orang Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sambal. Saat melakukan ekspedisi pencarian rempah ke Nusantara, para pedagang Spanyol dan Portugis juga turut membawa berbagai bahan makanan dari benua Amerika. Inilah mengapa seni kuliner Indonesia bagian timur mirip dengan seni memasak Polinesia dan Melanesia. Sementara budaya makanan di wilayah Sumatera lebih mendapatkan pengaruh dari budaya Timur Tengah dan India. Jahe, kunyit, cengkeh, dan ketumbar merupakan rempah yang umum digunakan dalam masakan India. Begitu juga Indonesia saat ini. Rempah-rempah ini biasanya menjadi bahan untuk membuat masakan gulai.
lihat pemanfaatan rempah di dunia kesehatan. Berbicara mengenai sejarah pengobatan, rempah adalah bahan yang digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit hingga awal abad ke-20. Sebelum manusia menemukan teknologi pengobatan modern. Di Sumatera Utara sendiri, pengobatan tradisional yang populer bahkan sampai saat ini berasal dari tanah Karo. Bahkan nama kota Medan itu sendiri konon katanya bermakna sembuh, yang disematkan oleh penemunya yang merupakan seorang tabib Karo bernama Guru Patimpus. Rempah-rempah obat khas Karo dapat ditemukan di sejumlah pasar tradisional, misalnya di Pasar Pancur Batu ini. Di sini dijual berbagai ratusan jenis rempah, kayu-kayuan obat, akar dan daun kering, biji-bijian dan juga minyak. Halo, Dengan Bang Agus. Bang Agus, ini berbagai rempah dan bahan-bahan seperti apa ya? Kunyit, kencur ini mau dibuat apa? Ini bahan-bahan untuk membuat parem ataupun kuning yang berguna untuk masuk angin, capek-capek, dan bagus juga untuk orang yang baru melahirkan, Bu. Wah, sebelum diolah, Kumari mau ganggu waktunya sebentar nih, boleh ya, Bang? Boleh. Oke. Nah, parem ya, parem itu adalah obatan tradisional khas Karo. Iya, betul, Bu. Bener ya? Bahan-bahannya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat parem? Ini ada jerango, ada pala, ada alba, dan juga ada cengkeh, ada juga jeruk purut, ada juga cekencur, ada jahe, ada rempah ratus, jahe merah, dan juga lempuyang ataupun laja. Banyak sekali bahan-bahannya. Yang digunakan? Kalau total rempah yang digunakan kurang lebih ada 20 bahan. Sudah jadi seperti apa ya? Ada Bu? kalau yang seperti udah jadi ya, ini dia seperti ini, Bu. Oh, begini. Ah, Jadi ini seperti menggunakannya seperti apa ini? Menggunakannya boleh kita ambil sedikit ataupun separuh untuk kita pakai sekali, kita kasih air, kita pakaikan ke badan kita. Setelah itu biarkan sampai kering di badan kita. Nah, itu nanti dia akan ataupun kita masuk angin. Nah, itulah dia bisa membuat badan ini enak, ringan. Orang yang baru melahirkan kan capek sih, Bu, namanya baru banyak mengeluarkan tenaga kan. Ah, ini bagus untuk orang yang baru melahirkan. Tanah Karo yang merupakan dataran tinggi menjadi tempat yang sempurna untuk berbagai jenis tumbuhan rempah. Hidup bersama alam telah mengilhami nenek moyang suku Karo dalam meramu hasil hutan untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Meski mendapat tantangan dari dunia pengobatan modern, pengobatan tradisional ini tetap bertahan. Dari pemanfaatan rempah dalam pengobatan tradisional Karo, sekarang kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi seorang pria yang berpengalaman menyembuhkan penyakitnya dengan meramu berbagai rempah dan tanaman obat yang sebagiannya ia peroleh dari lingkungan sekitarnya. Ini dia, daun-daun. Ya, ini tuh daun-daun herbal, yang ini namanya rumput mutiara. Abdul Yazid mendapatkan pengalaman meramu berbagai jenis rempah dan tanaman obat ketika ia menderita penyakit yang tidak dapat didiagnosa sejak belasan tahun lalu. Ya, nanti kita jelaskan bagaimana memanfaatkan daun-daun. Kita langsung aja boleh? Boleh. Nah, ini dia Kumari, daun yang kita ambil tadi yang sudah dikeringkan. Oh gitu. Ya, sudah dikeringkan. Jadi nanti bisa diolah untuk jadi Kini, obat kolesterol. ia menekuni ilmu pengobatan herbal dan membagi pengalamannya kepada orang yang membutuhkan seperti penderita diabetes, asam urat, dan juga kolesterol. Ini yang di sini semua tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sejak kapan sih Pak Yazid mulai mencari nih, kemudian menemukan daun-daun yang ada di sekitar rumah, kemudian
diolah menjadi obat-obatan herbal seperti ini. Bagaimana dulu asal mula ceritanya, Pak, sampai terjun ke dunia ini? Iya, begini, saya dulu lama sakit, mungkin sekitar belasan tahun sakit. Jadi saya berusaha berobat ke sana kemari, jadi belum juga membuahkan hasil. Kemudian ketemulah satu pengobatan tradisional yang menggunakan ramuan-ramuan seperti ini. Nah, kemudian si pengobat ini menunjukkan daun itu. Bukan kita menerima sudah jadi, enggak. Dia tunjuk ini daun apa, daun apa, daun apa. Inilah kira-kira sebagiannya kan. Kemudian saya coba, ternyata membuahkan hasil. Itu saya ketemu pengobat itu tahun 2012. Nah, disitulah saya mulai menggeluti herbal-herbal. Sampai akhirnya saya ketemu sakit saya, apa obat dari sakit saya tadi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeksplorasi, kemudian menemukan khasiat-khasiat yang terkandung dalam setiap rempah dan daun-daunan ini? Oh gitu. Memang kita butuh banyak referensi. Selain kepada praktisi langsung, kemudian kita bisa cari dari buku, kemudian cari dari internet. Nah itu kita compare antara yang dikatakan si pengobat itu, praktisi tadi, dan buku, kemudian internet. Kadang di internet itu juga ada yang berbeda keterangannya. Nah kemudian untuk memastikan fungsinya memang harus dicoba sendiri. Oke, itu artinya Bapak meracik sendiri rempah-rempah ini, daun-daun ini, dan mencobanya ke diri sendiri nih? Iya memang. Di sini. Nah ketika saya merasa perut panasnya hilang, muka panas hilang, otot ini udah nggak sakit-sakit lagi. Kalau dulu saya setiap 2 malam sekali harus dipijat, tapi besoknya nanti sakit lagi gitu. Nah sekarang udah hampir nggak pernah dipijat gitu, karena sebenarnya obat itu bukan dipijat. Jadi kalau perut itu terutama lambung dan usus halus, kalau itu bermasalah itu terjadi peradangan di mana-mana. Oke, nah kalau untuk racikan rempah yang pertama akan kita buat apa? Oh ya. Jadi yang untuk pertama ini kita meracik ramuan untuk kolesterol dan asam urat. Ya, jadi ada kecibling. Kecibling ini fungsinya untuk peluruh kencing. Jadi kecibling ini 15 gram ya. Kemudian ada sasek chow. Sasek chow ini pola bahasa Indonesianya rumput mutiara. Mutiara ini fungsinya juga untuk peluruh kencing. Jadi untuk kesehatan ginjal juga. Ini cukup 7 gram aja. Kemudian ada namanya ini akar kucing. Akar kucing ini akar dari pohon anting-anting. Ini banyak tumbuh di sekitar kita banyak. Itu kadang dibuang gitu kan. Ini 15 gram aja cukup. Ada daun salam. Daun salam ini baik untuk kesehatan jantung dan asam urat. Memang banyak fungsi-fungsi lain, tapi yang utama itu untuk kesehatan jantung dan asam urat. Ini namanya sirih bumi. Kemudian ada pulau sari. Pulau sari pun gunanya untuk pencernaan. Oke, kemudian ada kayu manis 7 gram. Nah, kemudian ini ada habatus sauda. Bawang putih ini cukup 3 siung aja. Tak dipungkiri, saat ini banyak orang yang meragukan metode pengobatan dari tanaman herbal. Berbeda dengan pengobatan modern atau kimia, proses penyembuhan dengan pengobatan herbal cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama. Pak Usman, sejak kapan mulai menderita penyakit diabetes ini? Tanggal 11 bulan 5 lah.
bulan 5 tahun 2016 ini ya. Iya. Dulu bagaimana dulu Pak kondisinya yang Bapak alami? Maksudnya tingkat gula darah, kemudian yang paling terlihat di fisik Bapak itu seperti apa? Enggak, maksudnya mula-mula sakit itu, pertama itu waktu itu mestakan anak. Memang sakit gula darah itu memang ada, tapi jarang dikontrol, kan gitu. Jadi pakai sepatu suatu hari rupanya dia bengkak. Sehabis bengkak, kira-kira 2 hari berangkat ke Aceh ngantarkan anak ke sana. Nah, di sanalah kena itu bengkak gitu, merah aja. Kira-kira selang 2 hari bawa ke puskesmas, kasih obat aja, nggak suntik, nggak tidur juga. Ada 2 malam nggak tidur. Dan habis itu disuntik barulah bisa tidur. Nah, habis itu pulanglah ke Medan ini, barulah berobat. Berobat. Jadi udah capek juga lah berobat ke situ, nggak juga sembuh. Kan gitu, badan lemas. Itulah, karena suntuk kali panggillah si Ajit. Karena dia pun, kita udah tahu bahwa dia mengobati diabetes ini. Nah, dia saya panggil. Bilang sama dia, Jit, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jit, tolong Wak. Kenapa Wak? Katanya. Kaki Wak udah bolong nih, kau tengok nih dulu, kasih obat dulu. Bawakan obat ini ya, rebusan. Nah, inilah rebusannya. Jadi tiap hari lah, 1 minggu sekali ditukar rebusannya. Jadi tiap minggu itu dicek darahnya. Gula darahnya dicek. Mana? Wah, oh sekian. Aku catat ya, catat. Nah gitu. Nah. Berdasarkan pengalamannya, Abdul Yazid telah berhasil menyerap manfaat rempah untuk menyembuhkan diri sendiri dan membantu orang-orang seperti Wak Ngah. Keberhasilan ini telah membuktikan bahwa rempah telah menciptakan peradaban yang tinggi dalam sejarah kehidupan manusia. Dan ini menjadi salah satu jawaban mengapa negeri ini dijajah hingga ratusan tahun lamanya. Begitulah, rempah telah menyatukan manusia dari penjuru dunia melalui berbagai caranya. Menghapuskan jarak dan perbedaan, lalu meleburkannya menjadi satu dalam budaya Indonesia. Gemah rempah Loh Jinawi, mahakarya Bumi Ibu Pertiwi yang akan terus bergema, membawa nama Indonesia ke penjuru dunia. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.